Perkenalkan, nama saya Morenita Aritonang, NIM F1E1 20029. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis proses sikal company dan knowledge company terhadap perkembangan kegiatan operasional supply chain management dengan studi kasus perusahaan Samsung Elektronik, di mana tugas ini adalah sebagai pengganti ujian akhir semester untuk mata kuliah Supply Chain Management. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Samsung Electronics adalah sebuah perusahaan perangkat elektronika terbesar di dunia dan berkantor pusat di Seoul, Samsung Town di Seoul, Korea Selatan. Samsung Electronics dibentuk pada tahun 1969 di Daegu, Korea Selatan dengan nama Samsung Electric Industries yang pada mulanya memproduksi perangkat elektronik seperti TV, kalkulator, kulkas, pendingin ruangan, dan mesin cuci. Kemudian pada tahun 1981, perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 10 juta TV hitam putih dan pada tahun 1988 perusahaan ini bergabung dengan Samsung Semiconductor and Communication. Perusahaan ini adalah perusahaan Korea Selatan yang terbesar dan merupakan ikon dari Samsung Group yang merupakan konglomerasi terbesar di Korea Selatan. Yang berikutnya ada beberapa strategi yang sudah diterapkan oleh Samsung Elektronik ini dalam perkembangan mereka. Yang pertama, Samsung Elektronik menyediakan berbagai macam produk elektronik sesuai dengan kebutuhan saat ini dan mengembangkan ke teknologi masa depan. Berikutnya, pada tahun 2017, Samsung mengurangi produksi smartphone mereka karena dikarenakan persaingan pasar yang sangat ketat antara produk Apple dengan iPhone dan Samsung dengan produknya sendiri. Kemudian Samsung Electronic memiliki pabrik produksi sendiri. PT Samsung Electronic ini memiliki pabrik produk sendiri yang terletak di kota-kota besar yang dapat menjangkau semua wilayah dengan lebih cepat sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyalurkan produksi kepada distributor dan konsumen dapat lebih cepat dan relatif tepat waktu. Samsung Electronic memberikan pelayanan dengan menyediakan service center yang lengkap dan terlatih untuk setiap negara sehingga memudahkan customer dalam menanyakan atau meminta bantuan terhadap pihak Samsung. Yang berikutnya, strategi Samsung berikutnya adalah selalu mengembangkan produk mereka. Produk yang ditawarkan oleh Samsung ini ditetapkan sesuai dengan biaya dan tingkat kualitas produk yang berbeda-beda. Untuk setiap produknya, dengan produk yang Samsung miliki saat ini, PT Samsung Electronic ini mencoba mengembangkan beberapa produk yang mereka sudah miliki. Misalnya, yang paling sering kita perhatikan adalah produk ponsel dari Samsung, di mana mereka sudah mengembangkan berbagai seri dari produk ponsel mereka itu dilakukan oleh Samsung untuk dapat bersaing dengan para pesaingnya dan juga untuk memenuhi kebutuhan konsumen mereka yang sangat beragam. Kemudian yang berikutnya, penerapan supply chain pada Samsung Electronics. Yang pertama ada supply chain driver. Supply chain driver ini adalah pendistribusian barang dari perusahaan Samsung kepada konsumen. Nah, pada pendistribusian barang atau pada supply chain driver ini, Samsung memiliki dua tokoh yang bekerja untuk pendistribusian barang ini. Yang pertama ada pihak gudang, di mana di pihak gudang ini mereka mengelola persediaan barang dagang Samsung disimpan dalam gudang Samsung. Dalam pengaturan penyimpanan, barang dagang Samsung ini disimpan berdasarkan jenis persediaan barang dagang secara teratur dengan tipenya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengontrol barang dagangan. Nah, pihak kedua dalam supply chain driver ini adalah branch controller, di mana branch controller ini setiap 6 bulan sekali akan melakukan stok opname untuk semua jenis barang yang ada di gudang. Hal ini dilakukan untuk mencocokkan data dalam sistem dengan fisik barang yang ada di dalam gudang dalam menunjang pengendalian internal atas barang persediaan dagangan. Yang berikutnya
adalah transportasi Samsung pada supply chain management. Nah, untuk mengantarkan barang dari perusahaan Samsung atau untuk mengantarkan barang dari gudang Samsung kepada konsumer tentunya harus memiliki transportasi. Nah, untuk transportasi ini Samsung menggunakan berbagai jalur. Yang pertama ada jalur laut, darat, dan udara. Nah, untuk jalur laut Samsung akan menggunakan kapal dan untuk jalur udara Samsung menggunakan pesawat. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan untuk jalur darat. Nah, transportasi Samsung pada supply chain ini menggunakan 2 transportasi yang paling umum untuk jalur darat mereka. Yang pertama ada truckload dan less than truckload. Nah, di truckload ini ini akan mengantarkan barang Samsung dari gudang ke customer itu uh, dengan jumlah atau kapasitas yang besar. Misal kapasitas di truckload ini bisa mencapai 17,5 sampai dengan 20 ton. Sedangkan less than truckload ini biasanya kapasitas ini lebih rendah dari truckload. Samsung menggunakan 2 metode transportasi ini dikarenakan dapat mempermudah perusahaan dalam mengirim barang dari CDC hingga ke konsumen. Dalam analisis design option for a transportation network, Samsung menggunakan all all shipments via central DC karena barang yang belum terbeli akan disimpan di gudang. DC Samsung sudah tersebar di seluruh dunia. Dengan ini Samsung dapat menyimpan barang yang sudah siap dijual belikan hingga sampai ke tangan konsumen. Berikutnya ada risk management atau manajemen risiko. Nah, risk management ini yang pertama ada supplier risk. Samsung telah mengoperasikan proses dan sistem yang diperlukan untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi potensi risiko terkait pemasok dalam rantai pasokan. Dengan memantau status keuangan dari pemasok, kepatuhan secara teratur dengan hak asasi manusia dan tenaga kerja, serta lingkungan dan peraturan keselamatan manajemen mineral konflik sesuai dengan pembatasan bahan strategis dan penggunaan bahan non-berbahaya. Samsung mencegah dan mengelola faktor resiko terlebih dahulu dengan menggunakan in-house system Samsung. Yang berikutnya ada procurement process risk. Tujuan utama Samsung di area ini adalah untuk benar-benar memberantas korupsi, mismanagement, dan setiap pelanggaran yang bisa dan mungkin terjadi selama proses pengadaan. Proses bisnis abnormal yang berkaitan dengan korupsi dan mismanagement terus dicegah secara fundamental melalui sistem Samsung. Sementara semua kegiatan bisnis Samsung ditangani dengan transparansi penuh. Selain itu, Samsung ini juga melakukan inspeksi rutin di tempat dan memantau untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan dan mengenai perdagangan yang adil dan subkontrak. Yang berikutnya ada information technology. Nah, untuk sebuah perusahaan sebesar Samsung ini tentu harus memakai sebuah teknologi yang dimana teknologi ini akan membantu Samsung untuk menjalankan bisnis mereka. Kali ini saya akan menjelaskan tentang information technology. Nah, Samsung ini menggunakan GERP, GSCM, GIHS, GSRM, dan juga EDI. Perusahaan mengelola risiko rantai pasok melalui GERP dan GSM, sehingga dapat mengontrol risiko perusahaan secara menyeluruh dan mencegah berbagai faktor risiko menggunakan sistem self-assessment melalui pembentukan berbagai sistem seperti JIHS dan JSRM. Samsung mendirikan JSRM ini sebagai sebuah sistem pengadaan terpadu untuk digunakan seluruh tempat dengan para supplier di seluruh dunia. Sistem GSRM ini memungkinkan untuk menganalisis biaya rinci, efisiensi biaya, dan kondisi pengadaan dari pemasok masing-masing daerah dengan cara multilateral. Juga dapat secara interaktif berbagai informasi SCM yang diperlukan untuk perdagangan dengan pemasok melalui sistem sama dan menggunakan JSRM untuk pekerjaan yang berhubungan dengan manajemen lingkungan kerja yang terintegrasi dengan sistem JSRM, sehingga pemasok dapat berbagi sistem yang mendukung proses operasional rantai pasok, dapat mendukung memonitoring rantai pasok secara global mulai dari pengembangan, pengadaan, produksi, logistik,
penjualan, pelayanan, mendeteksi perubahan pasar dan situasi yang abnormal sehingga meminimalisir resiko manajemen rantai pasok perusahaan. Nah, untuk mengintegrasikan sistem ERP Samsung ini, Samsung menerapkan EDI. Penerapan EDI sistem ini dalam perusahaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan dengan sistem ERP mitra dalam rangka sinkronisasi data, penjualan, dan data saham antar sistem ERP. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk menerapkan metodologi bridging untuk memastikan semua sistem dapat terintegrasi dengan satu sama lain melalui saluran EDI. Selain itu juga, ini untuk memastikan data tidak lengkap atau tidak akurat yang akan menyebabkan masalah besar rantai pasokan. Seluruh dealer Samsung yang telah berintegrasi dengan sistem EDI secara otomatis telah terintegrasi dengan sistem Samsung DMS. Kemudian, coordination in supply chain management. Ini untuk bagaimanakah koordinasi antara supply chain management di Samsung. Nah, untuk meminimalisir adanya miskoordinasi yang terjadi, perusahaan Samsung ini memanfaatkan EDI System sebagai salah satu tools yang membantu proses komunikasi kepada para partner, supplier, retail, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan. Samsung berhubungan dengan para mitranya melalui Value Added Network atau VAN untuk memungkinkan proses yang efisien dari faktur dan pesanan pembelian. Kemudian bagaimana desain the distribution network dalam SCM. Jaringan distribusi yang digunakan oleh perusahaan Samsung Electronics lebih condong menggunakan model distribusi storage with carrier delivery. Model distribusi produk ini lebih bersifat top-down, di mana para produsen dan atau manufaktur telah menunjukkan keinginan ke distributor tertentu untuk memasarkan produknya ke daerah atau negara tertentu. Pola permintaan dari konsumen diteruskan ke distributor yang dilanjutkan ke produsen. Setelah produk tersedia, produsen akan memberikan produknya ke distributor untuk diberikan ke konsumen. Dalam hal ini, biasanya distributor akan melakukan fungsi penyimpanan storage bila mana produk mempunyai nilai yang tidak terlalu signifikan, baik ditinjau dari harga produk itu sendiri maupun biaya simpannya. Tetapi untuk produk yang cukup mahal dan biaya simpan yang memerlukan perlakuan khusus, maka fungsi penyimpanan dilakukan oleh produsen, misalnya kulkas, komputer, dan produk elektronik lain diproduksi Samsung. Proses distribusi yang dilakukan adalah setelah proses produksi bahan material diambil oleh vendor atau supplier, kemudian setelah proses produksi dilakukan di pabrik, produk akan dikirim ke regional distribution center atau branch warehouse. Regional Distribution Center merupakan tempat distribusi utama di mana produk akan didistribusikan ke wilayah-wilayah lain yang jauh dan berbeda pula. Sedangkan brand warehouse digunakan sebagai pusat inventory untuk satu regional wilayah distribusi yang menyimpan stok produk apabila ada permintaan dari dealer atau retailer. Setelah itu, produk dari brand warehouse ini akan dikirim ke distributor, direct dealer, dan juga modern retail sesuai dengan jumlah permintaan dan jenis produk yang dipesan. Terakhir, konsumen dapat membeli produk melalui retail atau dealer resmi Samsung maupun sub dealer. Berikutnya ada network design dalam SCM. Bagaimanakah network design dalam supply chain management yang diterapkan oleh Samsung Electronics? Dalam network design dalam SCM ini memiliki beberapa komponen dalam desain jaringan distribusinya. Yang pertama ada value. Value adalah rentan harga mulai dari rentan harga produk yang ditetapkan oleh Samsung. Kemudian variety adalah keberagaman produk yang ada di Samsung. Misalnya
terdapat 1.000 tipe produk dan seluruh line up produk Samsung yang dapat didistribusikan adalah 400 tipe produk audio video, 100 tipe produk home applications, 105 tipe produk AC, dan 50 tipe produk smartphone. Kemudian ada density. Density ini adalah itu quantity dari produk, misalnya adalah produk Samsung ini adalah berkisar dari 100 kilogram per meter kubik untuk produk home appliance sampai 1.200 kilogram meter kubik untuk produk smartphone. Kemudian ada juga risk of obsolescence. Risk ini adalah jangkauan waktu, atau ini untuk mengatasi resiko yang terjadi dalam penyimpanan produk Samsung. Misalnya, penyimpanan produk Samsung dari 3 bulan dan juga 1 tahun. Kemudian ada contribution margin. Contribution margin ini bergantung pada variasi tipe produknya, mulai dari 14% audio untuk video hingga 30% untuk smartphone. Yang berikutnya, untuk rekrut desain dalam SCM ada tingkat layanan. Tingkat-tingkat layanan yang diterapkan Samsung itu bermacam-macam. Misal ada time cycle atau order delivery. Misalnya adalah 3-5 hari kerja ketika appointment tidak diminta. Berikutnya ada completeness atau item fill rate. Sulit untuk memasok 100% karena pesanan biasanya multiproduk dalam keluarga produk yang sama, sehingga 95% dari kelengkapan dipertimbangkan. Satu-satunya kasus dengan 100% adalah sesuai dengan ponsel yang disampaikan langsung dari pabrikan ke pelanggan. Kemudian Samsung juga mengatur returnability. Karena arus balik tidak terlalu penting, maka hanya sesuai dengan hanya 100% dari total arus. Kemudian karakteristik desain network. Menurut data dari Sustainability Report Samsung Electronics bahwa pada akhir tahun 2015, Samsung berhasil mempertahankan 199 pusat operasi global, meliputi manufaktur cabang, penjualan cabang, pusat desain, pusat penelitian, dan 15 kantor utama di dunia. Penyebaran jaringan global dari bisnis Samsung Electronics ini ditunjukkan pada di mana penyebarannya meliputi wilayah Eropa, Afrika, Timur Tengah, CIS, Jepang, Korea, Cina, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan juga Asia Barat Daya. Salah satu contoh desain jaringan Samsung yaitu adalah Samsung menggunakan blok-blok bangunan inti untuk komponen ditambah dengan gabungan dari komponen yang bersumber dari internal dan eksternal, dikirim langsung ke pabrik perakitan. Bagian dari Korea atau langsung pabrik luar negeri dengan Samsung Electronics Logitech yang menangani logistik inbound dan outbound, dan Samsung melangkah lebih jauh untuk menangani pembayaran dan proses-proses dengan perusahaan outsourcing dengan sangat baik dan juga efektif. Dan sistem IRP yang telah dikelola oleh Samsung ini sudah tergolong baik. Untuk proses logistik sendiri, yang dijalankan oleh Samsung itu lebih kompleks dari yang bisa dijelaskan. Mereka membuat blok-blok bangunan inti untuk komponen, ditambah dengan gabungan dari komponen yang bersumber dari internal dan juga eksternal. Nah, kesimpulan dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya membuatnya dalam beberapa poin. Yang pertama, Samsung memanfaatkan edisi sistem untuk mengintegrasi segala permasalahan yang ada pada Samsung. Kemudian jaringan distribusi yang digunakan oleh perusahaan Samsung Electronics ini lebih condong menggunakan model distribution storage with carrier delivery. Ketiga, dalam pengaturan penyimpanan, barang dagang Samsung disimpan berdasarkan jenis persediaan barang dagang secara teratur dengan tipenya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dan mengontrol barang dagangan. Poin keempat adalah Samsung menggunakan transportasi truckload dan less than truckload. Poin yang terakhir adalah perusahaan mengelola risiko rantai pasok melalui GIRP dan juga GSCM.
Baiklah, demikianlah penjelasan saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.